alla yuqaddisan nususoh, hendaknya tidak menganggap benar semua keterangan-keterangan yang ada. Fakullu nassin 'ala kalamillahi wa hadithi rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa yakhda'u litahqiq wat tadqiq. Karena semua keterangan selain firman Allah dan hadisnya Rasulullah, fahuwa yakhda'u litahqiq wat tadqiq, itu harus diteliti dan dikoreksi. Kenapa? Karena pasti ada potensi kesalahan dan kekeliruan. Bisa juga keliru penulisan, keliru pengutipan, keliru pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika kita menjalankan qaedah di dalam disiplin ilmu nasab, seperti mempertanyakan kitab Al-Burqa Al-Musiqah itu, ketika mengatakan bahwasanya Abdullah yang terdapat dalam kitabnya Bahauddin Al-Janadi yang berjudul As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, nama Abdullah itu bisa kemudian berubah menjadi Ubaidillah, kemudian berubah lagi menjadi Ubaid. Itu sumber referensinya dari mana? Bukti historical sejarahnya dikutip dari kitab apa? Kan tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kan itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang ditulis oleh Syekh Bahauddin Al-Janadi itu kan menjelaskan tentang keluarga Ali bin Abil Jadid yang kemudian nasabnya bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah. Nah, itu juga kita akan tanyakan sumbernya Al-Janadi menjelaskan keluarga itu dari mana. Nah, katanya sebagian pendukung Ba'alawi itu mengatakan sumbernya Al-Janadi katanya dari Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Nah, di halaman berapa? Katanya di juz 3. Terus saya tanya, coba tampilkan juz 3-nya, karena kami tidak punya, kami cuma punya 2 juz saja. Enggak, juz 3-nya itu hilang, Gus, terbakar katanya gitu. Apakah itu alasan yang logis dalam sebuah kritik sumber? Kan tidak logis alasan seperti itu. Kenapa? Karena jelas ya, di dalam penjelasan kitab Rosail fi Ilmil Ansab ya, tentang masalah kritik sumber itu menjadi indikasi-indikasi pemalsuan di dalam nasab gitu loh. Contoh misalkan ya, di sini masalun ayyan sibali ahadi rijali silsilati kitaban. Misalkan ada orang yang menisbahkan kepada salah seorang tokoh di dalam sebuah silsilah kitaban, akan sebuah kitab, yaz'amu annahu allafahu, dia mengklaim bahwasanya kitab tersebut adalah karya salah seorang tokoh di dalam silsilah yang tercatat itu. Ketika ditanya mana kitabnya, summa yaz'umu annal kitaba faqadah, kemudian dia mengatakan bahwasanya kitabnya sudah hilang, au ihtaraqah, atau terbakar, au talifah, atau kitabnya rusak, au la yumkinu idharuhu, atau tidak mungkin untuk mempublikasikannya karena ini dokumen pribadi. Lalu alasan seperti ini menurut para ahli nasab dijawab dengan apa? Wa madzalika. Alasan apa itu? Illa li'annal kitaba la waqi'alahu aslan. Bahwasanya sesungguhnya kitab tersebut tidak ada wujudnya sama sekali. Itu teman-teman. Karena apa? Karena tidak mungkin kan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman yang begitu terkenal, ketika ada salah satu di antara catatan atau cetakannya terbakar, maka tidak ada yang lain lagi. Kan nggak mungkin seluruh dunia terbakar.
Ya toh? Betul. Itu logika teman-teman. Lalu apakah mungkin sekelas sejarawan Bahauddin Al-Janadi menjelaskan keluarga Abil Jadid hanya dari satu sumber referensi? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Ya. Ya kan, seorang penulis kitab itu pasti akan memiliki sumber referensi minimal lebih dari 3. Kenapa? Untuk memastikan kebenaran informasi yang dia tuangkan dalam kitabnya, kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak dipahami oleh mereka. Makanya mereka sampai detik ini itu kekeh dengan pendapatnya. Padahal kalau kita baca kitab-kitab nasab itu, seperti apa sih sumber-sumber referensi yang boleh kita jadikan dalil argumentasi di dalam menelaah sebuah keabsahan nasab? Apakah boleh kitab sejarah itu? Apakah boleh kitab selain kitab nasab? Atau kitab-kitab selain kitab nasab yang tidak ada dukungan dari kitab-kitab nasab? Kan tidak boleh teman-teman. Itu sudah jelas, itu sudah sering kita bahas itu. Nah, itu saya anggap sebagai bagian dari tersesat dalam kepalsuan. Gitu dulu. Betul. Kan jelas di sini ya. Nih, saya bacakan ya. Di halaman 164 kitab Rosail, kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Mawatinul kitab Rosail ya ini. Rosail fi Ilmil Ansab. Mawatinul wad'i. Ya, tempat-tempat pemalsuan. Amma madhannul wad'i wal kadhibi fil ansabi fanajiduhu fi. Adapun indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam penulisan silsilah nasab, fanajiduhu, maka kita bisa menemukannya fi, di mana? Kutubil adab, di kitab-kitab sastra. Fakullu ilmin yu'khadu idhnun mimma sadirihil mawthuqati. Karena tiap-tiap ilmu itu harus diambil kebenaran informasinya mimma sadirihil mawthuqati, dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kita tahu kan namanya kitab sastra. Sastra itu kan isinya suatu suatu diksi yang dibangun dengan narasi-narasi yang berlebih-lebihan. Ya. Itu namanya sastra gitu loh. Seperti contoh misalkan ya, ketika kita misalkan sastra di dalam maulid gitu ya, anta syamsun anta badrun, engkau adalah laksana matahari dan laksana rembulan. Padahal wujudnya Nabi Muhammad itu nggak seperti matahari dan bulan, enggak. Iya. Itu kan sastra itu. Ya. Nah, makanya tidak bisa itu dijadikan referensi untuk mencari kebenaran, karena kalimat-kalimatnya bias, Pak, gitu loh. Nah, kemudian bisa juga kita temukan di dalam mana? Kutubul Fiqhil Islami, kitab-kitab fikih al-Islami. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab fikih itu selalu memuat berbagai macam pendapat. Ya kan? Ya. Nah, sementara di dalam perspektif ilmu nasab itu tidak menerima adanya perbedaan. Kenapa? Li'annan nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Karena ilmu nasab itu adalah disiplin keilmuan yang tidak menerima adanya perbedaan, karena syaratnya itu harus qat'iyatud dilalah 'alal maksud. Berarti nggak ada istilah khilafiyah di situ, Gus ya? Nggak ada. Sekarang begini, Bang Muntaha, ada nggak khilafiyah? Bahwasanya, oh, cucunya Nabi Muhammad itu bukan Hasan Hussein, tapi Mahmud dan Karim, ada nggak gitu? Nggak ada, Gus.
Nggak pernah ada dengar. kan? Iya. Nggak pernah dengar. Oh, putranya Nabi Muhammad tuh bukan 3, tapi 4. Selain Qasim, Abdullah dan Ibrahim, ada juga Mahmud, kan nggak ada kan? Iya. Nah, itu teman-teman. Karena apa? Karena ilmu nasab itu qat'iyatud dilalah alal maksud. Itu. Nah, kemudian juga bisa kita temukan indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam penulisan silsilah nasab itu di mana wa kutubit tasawuf, di dalam kitab-kitab tasawuf. Kenapa? Karena kitab-kitab tasawuf itu ketika menjelaskan sebuah tokoh historis itu biasanya kebanyakan sumbernya itu dari mukasyafah, dari pandangan batin. Bukan berarti kita tidak menerima adanya haliyah mukasyafah atau ainul basirah, bukan. Tapi pandangan batin itu kalau selaras dengan catatan-catatan ilmu nasab, nggak ada masalah. Itu bisa jadi data pendukung. Tapi kalau bertentangan dengan catatan-catatan yang terdapat dalam kitab nasab, maka nggak bisa diterima itu. Mohon Kenapa? izin nanya Karena- Gus. Iya, silakan. Berarti kalau menurut kaedah ilmu nasab seperti lewat mimpi ataupun melalui kasab atau ainul basyir itu nggak masuk ya Bu, syarat Nggak Gus ya. Apa? Nggak masuk. Oh. Nggak masuk, saudara. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena sudah jelas, itu udah sering kita bahas itu, saudara. Sering banget kita bahas itu. Ya. Sampai saya masukkan kaidah itu di dalam penulisan kitab yang saya tulis ini, yang saya kasih nama Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab. Ini saya tulis untuk diajarkan kepada anak-anak ibtidaiyah. Betul, betul. Berarti pada prinsipnya Nah, di sini tuh ada kalimat begini. Innan nasabah la yaktashifu iktisyafan. Sesungguhnya nasab itu la yaktashifu, tidak akan terbuka kebenarannya iktisyafan, dengan kemukasyafahan. Wala yathbutu birru'ya, dan tidak bisa nasab itu ditetapkan berdasarkan mimpi. Gitu loh. Ya, bal la budda, akan tetapi la budda min atharin sabiqatin dalatin alaihi. Tapi harus, tidak boleh tidak, ada peninggalan arkeologi dalatin yang menunjukkan alaihi, atas kebenaran sebuah nasab. Ya kan? ya, Nah, wa qaulun ma'lumun, dan adapun perkataan maklumun yang dimaklumi, ya kan, yaitu kilah, katanya, gitu loh. Ya. Wa ishtahara qablal yaum, dan sudah masyhur jauh sebelumnya. Gitu loh. Jadi kalau seumpamanya nih ada catatan kitab nasab yang jauh sebelumnya tertulis, kemudian ada orang bermimpi dan mimpinya itu sesuai dengan catatan kitab-kitab nasab terdahulu, maka itu boleh dijadikan data pendukung. Tapi kalau mimpi dulu baru ditulis, itu namanya pemalsuan. Gitu. iya, iya, iya. Harusnya kan data dulu baru mimpi. Iya. Contoh nih ya, contoh. Sampean itu mengalami masa akil balil. Kalau laki-laki dalam mazhab Syafi'i itu kan ihtilam, mimpi basah kan. Kenapa sampean mimpi basah? Ya karena sampean laki-laki. Iya. Bukan, jangan dibalik, untuk menunjukkan sampean laki-laki sampean harus mimpi basah. Nah, itu kan logika terbalik namanya itu. Iya, betul. Nggak bisa. Dipastikan dulu jenis kelaminnya, baru dibuktikan dengan mimpi. Berarti gini Gus, pada prinsipnya gitu, pada prinsipnya
meneliti sebuah nasab itu harus menggunakan kaidah ilmu pertama. Nggih. Kedua, Iya, iya. bahwa Betul. penelitian nasab itu harus menggunakan prinsip-prinsip ilmu pasti gitu. Iya. Betul. Benar, sangat logis, Gus. Karena kalau tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmu pasti itu tadi akan menjadi bumerang dari ilmu Makanya tafsir yang macam-macam, sehingga Iya. tidak bisa jadikan rujukan bahwa kebenaran itu kepada pedoman kitab sejarah yang pasti, kira-kira begitu nggih. Betul. Nah, itu kan yang dijelaskan Bang Satria barusan itu kan itu sejalan dengan apa yang tertulis dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 86 nomor urut ke-30. Ya. Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Ya. Bagi tiap-tiap ilmu itu ada sumber-sumbernya dan rujukan-rujukannya tersendiri. Ya. Fala yu'khadhu hadzal ilmu, maka janganlah mengambil ya kepahaman dari ilmu ini illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati, kecuali dari sumber-sumbernya dan rujukan-rujukannya al-mu'tamadati yang terpercaya. Ya. Wal i'timadu ala masadirin wa maraji'in ukhra fi ghairi hadzal ilma yud'afu dalil wa qad yusqituhu, dan bergantung atau bersandar kepada sumber-sumber dan rujukan-rujukan yang lain daripada ilmu ini itu bisa melemahkan dalil, bahkan bisa menggugurkannya. Artinya apa? Ketika sampean bicara ilmu nasab, kok argumentasi sampean itu berdasarkan ilmu fikih, maka itu dianggap lemah dalilnya. Iya. Karena bukan sumbernya di situ. Dan bahkan bisa dianggap gugur itu. Nggih. Nah, makanya Logis, kenapa mereka tidak berani berdebat secara offline? Karena ketika mereka itu membangun narasi dengan argumentasi dalil dari selain kitab nasab, langsung digugurkan oleh muharrir. Paham tidak maksud saya? Ya. Iya, Gus. Makanya mereka itu beraninya di online. Kenapa? Karena nggak ada muharirnya, nggak ada musohehnya, gitu loh. Kalau offline, makanya saya pesimis kalau mereka itu berani. Karena sekali saja mereka itu menggunakan dalil dari kitab selain nasab, ya kan, untuk membangun narasi argumentasinya itu, pasti satu akan di-stop oleh moderator. Ya. Kedua kali dikasih teguran. Ketiga kali dikeluarkan dari ruangan. Nah, inilah yang saya maksud, Gus. Sebenarnya untuk menentukan kebenaran dibutuhkan moderator yang benar-benar intelektual. Iya, Bang Satria. Karena gini Bang Satria, kalau kita debatnya di online Bang Satria, Oke. ya kan, ini yang nonton ini kan kebanyakan dia bukan orang-orang bahsul masail, Ya. sehingga dia tidak tahu aturannya Tidak seperti tahu. apa. Oke. Yang dia lihat itu siapa yang nyerocosnya paling kenceng, itulah yang menang menurut mereka. Itu yang menang. Iya. Gitu. Dan sehebat apapun moderator untuk menengahi, itu tidak akan Nggak bisa menyelesaikan masalah ketika perdebatan bisa. itu ada di media sosial. Iya. Akhirnya muncul framing. Mm-mm. Tidak ada solusi yang jelas. Leres. Sepakat, Gus. Bagus itu. Benar. Karena ngeten nggih, Makanya teman-teman. kan gini ya. Ya. Wa ahlul ilmi, ahli ilmu itu ya'rifuna, mereka itu paham betul anna min mutatallibatil bahthil ilmi wa lawazimihi daqqatun mustalahatuhu.
Jadi ketika kita itu mencari kebenaran dari pembahasan keilmuan, ya, wajibnya itu apa? Harus menggunakan istilah-istilah yang terperinci di bidangnya. Nah, selama ini coba yang kita bahas, ya toh, kaedah isbat nasab. Ya. Yang mereka gunakan kitab Al-Burqah. Al-Burqah itu kitab apa? Kitab tarjamah kan? Tarjamah itu biografi para tokoh-tokoh Ba'alawi. Iya. Iya kan? Iya, itu tidak Yang bisa kedua, dijadikan rujukan. Nah, sesuai dengan tadi kan, Iya. indikasi pemalsuan kan? Betul. Nah, terus yang kedua, dia pakai kitabnya Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, sementara indikasi pemalsuan dan kedustaan itu yang nomor 3 adalah Kutubul Mu'arrikhinah, yaitu kitab-kitab para sejarawan. Ya, Gitu loh. betul. Nah, Betul. ini para pendengar dan penyimak ini apakah tahu syarat-syarat di dalam kaidah ilmu nasab itu? Nggak tahu. Nggak tahu. 99% tidak tahu. Ya buktinya kemarin kan LCMA. Oke. Ya kan temannya sampean ngopi itu. Iya. Lambe nih. Apa namanya? Bahlul, Bahlul, apa namanya itu? Aku kok iya. Apa namanya, Bahlul atau siapa namanya itu kemarin? Saiful. Saiful lah, Bahlul lah, Iya. Bahlul. Nah, iya. Aduh. Tapi dia mengaku di Komal dia taslim dengan ilmunya Gus Hasan. Tapi beda konteks ketika dia turun, komentarnya itu justru tidak menghormati dan menghargai kebenaran ilmu nasab yang diberikan oleh Gus Hasan. Cenderung malah taslimnya kepada Ba'alawi, nggak mau tahu itu gitu loh. Ini kan aneh ini. Gitu. Ya, itu susah kalau kita seperti itu kan, sudah pahamnya dalam kepala mereka kayak begitu, ya mau gimana mau taslim juga nggak susah. Ya. Nah, ini kan Apalagi gini ini kan ya. Mas. Sebentar Gus. Ya. Ini kan gini teman-teman. Saya tidak sedang memuji Gus Hasan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk memuji dan saya tidak ada niatan untuk memuji. Jadi dari pemaparan maupun penjelasan berdasarkan keilmuan Gus Hasan ketika meneliti dan mempelajari terkait dengan nasab, itu memang sebenarnya sangat mengedukasi. Saya yang awam ini saja mengerti arah penyampaian berdasarkan standar ilmu, kaidah ilmu, pedoman ilmu. Itu beliau menjelaskan secara gampang, mampu menerjemahkan maksud-maksudnya itu tadi, gitu. Nah, ini sangat bagus, yang mana ketika banyak kalangan masyarakat yang awam ikut menyimak, itu akan cepat memahami dengan metode seperti ini, Gus. Terima kasih. Iya, makanya kan ketika saya itu membacakan sebuah takbir, saya kan tidak perlu harus memerinci kalimat per kalimat, ya kan, untuk memaknainya. Karena apa? Karena orang awam itu butuh intinya apa, gitu loh. Kan gitu. Betul. Nah, wong saya yang tahu paham hukum saja sering diintervensi sama Gus Hasan. Telek. Telek. Oke, monggo. Monggo, Gus. Ya satu contoh misalkan gitu kan. Ini saya lagi mau bikinkan videonya ini. Saya dikritik oleh Kifata itu. Yang kemarin tuh loh Bang Satria. Oh, Kan gitu. ada yang nanya gitu kan, bahwasanya bagaimana Gus? Ini kan banyak nih para tokoh-tokoh ulama kita yang katanya itu mendukung nasabnya Ba'alawi kan begitu toh, seperti Abu Somad apa segala macam kan. Nah, saya katakan, oke, saya jawab berdasarkan kaidah ya. Dalam kitab Muqaddimat Fil Ansab halaman 84 nomor urut ke-20. Kan gitu saya kemarin. Ya. Ar-ra'yul masyhur yuqaddamu 'ala ar-ra'yid dha'if, ya kan? Pendapat orang yang terkenal, ya toh, itu didahulukan atas pendapatnya orang yang tidak terkenal.
Ya. Memang artinya bukan begitu. Artinya itu ar-ra'yul masyhur, ya kan? Pendapat yang masyhur, ya kan? Atau pendapat yang sudah populer, ini bukan orang. Loh ya saya tahu kalau itu bukan orang, cuman kan cara saya menjelaskan kepada audiens ini, ya kan? Saya sesuaikan dengan pertanyaannya supaya mudah dipahami. Betul. Jadi kualitasnya Kefatah itu bukan membantah narasi saya, tapi dia itu ya kan mengoreksi nahwu sorof saya. Berarti belum lulus dia nahwu sorof itu kali. Ya, pada prinsipnya kalau saya pelajari ya, saya tidak bermaksud untuk memfitnah orang. Tapi dalam satu literasi pemahaman saya, ketika kita menjajaki dan menelusuri keilmuan seseorang itu, kita bisa lihat, Gus, bahwa sebenarnya Kefatah itu sesuai apa yang ditafsirkan maupun disangkakan Gus Hasan itu tadi. Lah iya. Kan ini kan pertanyaannya kan bagaimana nih pendapatnya tokoh-tokoh yang populer. Ya kan? Artinya menjadi panutan lah gitu loh. Ya saya pakai dalil ini. Ar-ra'yul masyhuru yuqaddamu 'ala ar-ra'yid dha'if, ya toh? Illa idza hasala ad-dha'ifu 'ala ma yarfa'uhu ila darajatin tafuqul masyhurah. Wa la yafuqul masyhura illa ar-ruq'atal qati'ata ad-dallatah. Ya kan? Dulu. Artinya ya, pendapat yang populer itu memang lebih didahulukan daripada pendapatnya orang dhaif atau pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah tidak bisa jadi patokan pedoman. Iya, kecuali apabila ya pendapat yang lemah ini, yang dianggap lemah ini, ya, nah, ini mendapatkan apa yang bisa menaikkan derajat lemahnya itu kepada derajat yang setara dengan pendapat yang populer, gitu loh. Nah itu cara menjelaskannya gimana? Kan benar saya menjelaskan. Iya. Sepopuler apapun orang itu, ya kan, itu akan bisa dikalahkan oleh orang yang dianggap dhaif, yang dianggap lemah dalam sisi apapun. Kalau si dhaif itu bisa membawa hujah yang setara dengan apa yang dijadikan dalil oleh si masyhur, kan gitu. Iya. Karena apa? Karena di sini kalimatnya begini, wala yafukul masyhura, dan tidak akan sepadan. Ya kan? Iya. Pandangan dhaif ini al-masyhurah terhadap pandangan yang masyhur ini illa ruq'atal qati'atad dallatah, kecuali ya kan? Ruq'ah itu apa? Catatan ulama nasab, al-qati'atah. Ya kan? Ad-dalalatah. Yang pasti benar hujah-hujahnya atau dalil-dalilnya. Iya. Ya kan? Nah, au ayyasbuta, atau hendaknya menetapkan annal masyhurah, bahwasanya pendapat yang populer ini kana minal maudhu'i, itu adanya dari sumber yang tertolak, alladzi tammat taskif alaihi, yang mana kemasyhuran pendapat yang maudhu ini sengaja dipopulerkan sehingga terkesan itulah kebenaran karena populer, banyak yang menyampaikan. Iya. Ini kan mengena. Iya. Ya kan? Orang itu semuanya percaya dari dulu sampai sekarang kalau Ba'alawi itu zuriyahnya Nabi, walaupun tanpa mengeluarkan bukti dan tidak ada kitabnya, ya toh, yang menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah melalui Ahmad bin Isa. Ya. Kenapa? Ya karena populer. Kan gitu. Betul. Karena populer. Iya. Nah iya. Nah, kepopuleran itu bisa rungkat karena apa? Karena pendapat yang dianggap lemah. Padahal pendapat yang dianggap lemah itu, itulah pendapat yang benar berdasarkan kaidah isbat nasab. Betul. Kan gitu. Kenapa kok dianggap lemah? Karena nggak populer.
Kenapa nggak populer? Karena ilmu nasab tidak pernah diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal sampai detik ini kan. Betul sekaligus. Karena itu muncul polemik nasab, itulah kajian ilmu nasab baru berjalan dari pelajaran. Makanya begini Bang Satria, kenapa saya ajak debat offline di hadapan para kiai gitu loh. Betul. Saya akan sodorkan ini kiai takbirnya, silahkan dibaca. Nah, saya salah menyampaikan isinya sesuai dengan tuduhan Kiai Fattah atau saya benar, kan bisa begitu di forum. Iya. Kalau di online kan nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Ribet kita nunjukinya, ya kan? Iya. Karena apa? Karena ruangannya ini kecil. Nggak bisa untuk diskusi di media sosial itu, nggak bisa. Iya. Apapun alasannya nggak bisa. Nggak akan bisa. terjadi framing, Gus. Akan terjadi framing. Makanya kenapa saya itu, ya kan, di room saya itu tidak mau ada perdebatan. Saya maunya ayo kita mengedukasi bersama-sama. Ya karena itu nggak bisa, Pak. Apalagi begini lanjutannya ya. Wa min alamatid dha'fi kilah.